fenomena ini banyak yang mengidentifikasinya sebagai truk cabai yang selalu ngebut di jalanan. Fenomena truk cabai membuktikan bahwa truk cabai merupakan rajanya truk jalanan yang sebenarnya. Bagaimana tidak, ekspedisi pengiriman cabai harus benar-benar cepat sampai tujuan dan tepat waktu supaya tidak busuk ketika sampai ke tangan para pembeli. Biasanya pengiriman cabai dilakukan dari Jember yang akan dikirim ke kota-kota besar. Mengingat negara Indonesia merupakan iklim tropis, pastinya cuaca yang panas menjadi poin utama cabai cepat membusuk. Dan inilah yang menjadi tantangan bagi sopir truk untuk mengendarai truknya lebih cepat agar cepat sampai tujuan. Para sopir truk yang membawa cabai harus merupakan sopir-sopir pilihan yang memiliki mental baja serta fisik yang kuat. Belum lagi jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan selama perjalanan karena terlalu ngebut dalam membawa barang bawaannya. Tak jarang juga karena terkendala macetnya ibu kota, para sopir truk cabai telat sampai ke tangan pengepulnya. Dan alhasil, pendapatan sopir truk pun berkurang untuk mengganti kerugian cabai yang sudah tidak segar lagi. Jika kita lihat resiko yang bisa saja dialami oleh sopir truk cabai ini, tak heran jika banyak orang yang menganggap sopir truk ini adalah pekerjaan yang berat. Tapi ada juga yang beranggapan istimewa karena honor yang didapat pun juga lebih besar daripada sopir truk lainnya karena resiko yang bisa saja terjadi banyak sekali. Bagaimana tidak, kecepatan 120 km per jam sudah biasa ditempuh oleh sopir-sopir truk cabai ini. Bahkan jika di tengah malam pun ada polisi itu pun tidak akan menstop truk cabai ini. Karena jika saja di stop karena ngebut, tetap saja truk ini tidak mau berhenti. Jika sopir truk pengangkut kayu atau semacamnya bisa istirahat minum atau makan di warung, tapi hal ini sulit dilakukan bagi sopir truk cabai ini. Mereka kebanyakan lebih memilih membawa bekal dari rumah dan makan secara bergantian dengan sopir cadangannya saat perjalanan. Kendala utama sopir truk cabai saat ini adalah pembangunan infrastruktur yang dilakukan Indonesia yang tak kunjung selesai. Ketika akan masuk ke ibu kota, terutama yang masih banyak bangunan dan pembuatan jalan tersendat, hal inilah yang menjadi dilema utama bagi para sopir truk pengangkut cabai. Bagaimana tidak, perjalanan dari Jawa Timur yang biasanya mencapai 24 jam sekarang bisa bertambah menjadi 30 jam. Dikarenakan perjalanan dari Karawang Timur sampai ibu kota yang biasanya 3 jam, sekarang bisa mencapai 5 jam karena macet. Namun sekarang sudah sedikit tertolong dengan dibukanya ruas tol yang menghubungkan kota Surabaya dan Jakarta. Hal ini menjadi titik terang bagi sopir truk cabai bisa lebih santai dan lebih mudah mengantarkan muatannya. Tapi itu juga kalau sopir truk cabai tersebut diberi ongkos tambahan untuk masuk tol yang jika ditotal biayanya juga tidak murah. Kalau tidak ya sama saja kan? Sebenarnya truk pembawa komoditi hasil pertanian lainnya juga banyak yang suka ngebut. Mengingat bahan sayur mayur lainnya pun memiliki batas waktu dan mudah busuk juga. Tapi kenapa yang terkenal hanya truk cabai saja ya? Pekerjaan yang berat dan penuh resiko ini membuat para keluarga di rumah sopir truk selalu was-was dan merasa khawatir. Jangan menyepelekan pekerjaan ini karena pada dasarnya mereka mencari rezeki untuk menghidupi keluarga di rumah. Untuk sopir truk cabai, walaupun pekerjaan ini terbilang berat dan mengharuskan ngebut di jalan, tapi jangan lupa untuk selalu berhati-hati di jalan dan tetap mematuhi peraturan lalu lintas yang ada. Kalian sendiri bagaimana melihat fenomena truk cabai ini? Jika kalian termasuk menjadi sang sopir atau pengemudi truk cabai, bagikan pengalaman menarik kalian di kolom komentar ya. Sekian informasi dari kami, klik tombol subscribe bagi yang belum dan jangan lupa aktifkan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi video terbaru dari kami. Terima kasih telah menonton dan maju terus dunia transportasi Indonesia.